Assalamualaikum ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Rini Yofitasari. Saya perawat di Posyandu Dahlia ini. Saya di sini akan melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu semua untuk mengetahui tentang tumbuh kembang bayi dari umur 0 bulan sampai 12 bulan. Apakah ibu-ibu bersedia? Bersedia. Ya, sebelumnya saya akan kontrak waktu terlebih dahulu sekitar 20 menit. Bagaimana? Apakah ibu-ibu setuju? Setuju. Ya, kalau begitu sebelum masuk ke pemateri, saya akan menjelaskan prosedur dan tujuan dari penyuluhan ini ya. Iya. Prosedurnya yaitu terbagi menjadi 3 sesi ibu-ibu. Ada 4 sesi, mohon maaf. Yang pertama sesi perkenalan, yang kedua pemberian materi, yang ketiga diskusi, ibu-ibu bisa tanya jawab, dan yang keempat ada sesi penutup. Kemudian di tujuan dari penyuluhan ini agar ibu-ibu semuanya dapat mengetahui bagaimana tumbuh kembang bayi dari 0 sampai 12 bulan. Agar ibu-ibu dapat mendukung secara keseluruhan terhadap bayi-bayi yang ada di sekitar ibu, terutama bayi-bayi ibu sendiri ya. Apakah sudah jelas? Jelas. Nah, kalau begitu, mari kita masuk ke dalam pembahasan materi ya ibu-ibu. Sebelum pembahasan materi, saya akan membagikan leaflet ini untuk ibu-ibu pegang dan boleh bawa pulang ke rumah ya. Silahkan ibu-ibu dibaca ya. Nah, mari kita masuk ke materi pembahasannya. Di sini ada tumbuh kembang bayi usia 0 sampai 12 bulan ya ibu-ibu. Lalu pengertian. Pertama kita harus mengerti tumbuh kembang itu apa. Bertumbuh atau pertumbuhan adalah bertumbuhnya bayi dari jasmani, seperti dari fisiknya yang terlihat ya ibu-ibu. Kemudian perkembangan itu apa sih? Perkembangan adalah meningkatnya kepribadian, intelektual, kemampuan bayi untuk menjadi lebih mandiri. Pertumbuhan dan perkembangan bayi dapat dipengaruhi oleh pola asuh kita sebagai dewasa yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan bayi itu. Maka dari itu kita harus tepat dan cermat dalam melakukan tindakan apapun kepada bayi-bayi kita ya. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri tumbuh kembang. Di sini pertumbuhan memiliki ciri-ciri terjadinya perubahan ukuran seperti yang bayi dari bayi hingga dewasa menjadi tinggi, itu termasuk ciri-cirinya ya ibu-ibu. Iya. Lalu terjadi perubahan proposi fisik. Nah, seperti itu, mohon maaf, proposi fisik itu yang tadinya tidak berotot, sekarang banyak anak laki-laki yang berotot, seperti itu ya ibu-ibu. Iya. Lalu hilangnya ciri-ciri lama selama masa pertumbuhan, seperti pada bayi itu adalah ketidakmampuan berjalan, sehingga sekarang otot-ototnya sudah kuat dan berjalan ya. Iya. Terus terdapat ciri baru yang secara perlahan mengikuti proses kematangan. Seperti itu ya ibu-ibu. Lalu ada perkembangan. Ciri-cirinya itu selalu melibatkan proses perkembangan yang diikuti dari perubahan fungsi seperti perkembangan sistem reproduksi, akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin. Lalu ciri yang kedua adalah memiliki tahapan dari yang sederhana menuju hal yang sempurna. Lalu ada kecepatan perkembangan yang berbeda pada setiap individu dan dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, di mana tahapan perkembangan harus dilewati tahap demi tahap. Jadi ibu-ibu dalam perkembangan bayi itu memiliki perkembangan yang beda-beda.
Mengapa? Seperti contohnya, ada bayi yang berusia hampir 2 tahun belum bisa bicara. Tetapi ada bayi yang berusia udah 2 tahun, hampir 2 tahun tetapi sudah bisa berbicara. Jadi kita harus tetap mendukung bagaimana bayi itu bertumbuh dan berkembang. Kita harus memberi dukungan yang positif dan yang tepat ya ibu-ibu. Mari kita lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Jadi faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tumbuh kembang bayi itu? Nah, inilah ibu-ibu, faktor herediter. Faktor herediter itu merupakan faktor yang dapat diturunkan sebagai dasar dalam mencapai tumbuh kembang bayi. Faktor herediter meliputi faktor bawaan, jenis kelamin, ras, dan suku bangsa. Jadi bayi akan berkembang sesuai dengan lingkungannya yang ia tempati, seperti suku bangsanya. Di mana dia tinggal akan berkembang seperti suku bangsa itu sendiri. Lalu faktor lingkungan. Di faktor lingkungan ini ada 2 ibu-ibu, ada postnatal dan ada prenatal dan postnatal. Ya. Nah, faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi bayi itu kami dibagi 2. Faktor prenatal. Prenatal itu sebelum dilahirkan. Jadi si bayi akan mengalami tumbuh kembang sebelum dilahirkan, kan ada di dalam perut. Nah, yang dapat mempengaruhinya itu adalah gizi pada waktu ibu hamil. Jadi untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan bayi saat hamil adalah ibu-ibu yang hamil harus mengkonsumsi nutrisi yang baik. Lalu zat kimia atau toksin. Jadi mengapa biasanya ibu-ibu dilarang mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter? Yaitu karena akan mempengaruhi tumbuh kembang bayi yang berada di perut. Terus hormonal. Ibu-ibu dengan yang hamil itu harus menjaga hormonnya tetap stabil dengan selalu konsultasi ke bidan terdekat atau dokter terdekat, atau selalu mengatur emosinya agar tidak terjadinya ketidakstabilan hormonal ya ibu-ibu. Iya. Lalu ada faktor postnatal. Postnatal itu adalah faktor yang dimana bayi telah lahir. Nah, bayi telah lahir dapat dipengaruhi oleh budaya lingkungan seperti yang di herediter tadi ya Bu. Terus status sosial ekonomi. Ibu-ibu akan berbeda tumbuh kembang bayi yang memiliki status sosial ekonomi baik dan status sosial ekonomi yang buruk. Tetapi cara menyikapi kita saat berada di sosial ekonomi baik maupun buruk tergantung kita sendiri yang memberikan kepada bayi tersebut agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Lalu ada nutrisi, sudah jelas. Faktor yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang bayi itu adalah nutrisi. Lalu iklim dan cuaca, ada olahraga dan latihan fisik, posisi bayi dalam keluarga, status kesehatan. Ini semua akan mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Maka kita harus pandai-pandai memberikan apapun yang bisa kita lakukan dengan tepat dan baik kepada bayi kita agar tidak terjadinya malnutrisi, agar tidak terjadinya kegagalan dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi kita ya ibu-ibu. Iya. Nah seperti itu. Lalu ada faktor hormonal. Faktor hormonal seperti kepada bayi itu, bayi memiliki faktor yang dapat meninggikan badan dan dapat yang menggemukkan badan. Seperti itu ya ibu-ibu. Maka kita harus selalu memperhatikan nutrisi agar faktor hormonal yang terjadi pada tumbuh kembang bayi kita itu sangat terjaga dan tetap terpenuhi dengan baik. Seperti itu ya ibu-ibu. Iya. Nah, lalu kita masuk ke kebutuhan dasar bayi usia 0 sampai 12 bulan. Kebutuhan dasar apa aja sih? Kebutuhan dasar yaitu kebutuhan fisik yang pertama, yaitu asuh. Bayi kita harus kita berikan nutrisi, gizi merupakan kebutuhan terpenting. Itulah yang terpenting. Kita harus selalu menyokong nutrisi dan gizi terhadap bayi kita agar pertumbuhan dan perkembangannya selalu bisa menjadi hal yang baik dengan bantuan nutrisi ke dalam tubuhnya ya ibu. Terus perawatan kesehatan dasar.
Antara lain seperti imunisasi, kita harus selalu memberikan dengan tepat dan tepat waktunya. Terus pemberian ASI eksklusif dan pendamping ASI serta pelepasan ASI dengan tepat ya Ibu. Lalu penimbangan bayi yang teratur. Nah, jadi pertimbanglah bayi ke posyandu terdekat agar kita mengetahui status kesehatan bayi kita itu seperti apa secara teratur ya Ibu-ibu. Pengobatan kalau sakit. Nah, pengobatan ini sangatlah penting. Maka setiap sakit diusahakan kita melakukan tindakan-tindakan yang tepat dalam menangani bayi kita ketika sakit. Jangan telat untuk menindaklanjutinya ketika bayi sakit ya Ibu. Terus tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal yang layak untuk bayi-bayi kita seperti rumah yang rapi agar tidak terjadinya banyak kuman-kuman atau banyak jentik-jentik nyamuk. Terus hygiene perorangan, sanitasi lingkungan, pakaian, kesegaran jasmani dan rekreasi. Itulah yang harus bayi kita dapatkan oleh pengasuh-pengasuhnya seperti kita ya Ibu-ibu. Lalu kebutuhan dasar berikutnya adalah kebutuhan emosi atau kasih sayang atau ASI. Jadi bayi juga harus memerlukan kebutuhan ASI dari kita. Tidak hanya dari ibu, tetapi dari keluarga terdekat. Terus, apa itu kebutuhan emosi atau kasih sayang atau ASI? Pada tahun-tahun pertama kehidupan, hubungan yang erat, mesra, dan selaras antara ibu atau pengganti ibu dengan bayi merupakan syarat mutlak untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental, maupun psikososial. Kekurangan kasih sayang ibu pada tahun-tahun pertama kehidupan mempunyai dampak negatif pada tumbuh kembang bayi, baik fisik, mental, maupun sosial dan emosi. Jadi kita harus memberikan kasih sayang kita secara penuh kepada bayi-bayi kita ya Ibu-ibu. Ya. Lalu kebutuhan makan, kebutuhan akan stimulasi mental atau asah. Kebutuhan dasar stimulasi mental merupakan cikal bakal dalam proses belajar, pendidikan, dan pelatihan. Pada bayi, stimulasi mental ini menggambarkan perkembangan mental psikososialnya. Kecerdasan, keterampilan, kemandirian, keaktivitasan, agama, kepribadian, moral, etika, produktivitas, dan sebagainya. Jadi, kita harus memberikan 3 dasar kebutuhan kepada bayi kita. Jangan sampai kita mengurangi salah satunya atau meniadakan kesemuanya ya Ibu-ibu. Iya. Sebagai pendukung kita untuk memberikan tumbuh kembang kepada anak kita, anak-anak bayi kita dengan baik ya Ibu-ibu. Iya. Lalu cara stimulasi tumbuh kembang. Seperti apa sih cara stimulasi tumbuh kembang bayi itu? Usia 0 dan 3 bulan. Jadi berbeda-beda Ibu-ibu memberikan stimulasi tumbuh kembang itu. Kalau 0 dan 3 bulan itu stimulasi kasar motorik. Itu kita bantu bayi untuk posisikan bayi dalam posisi tengkurap 0 sampai 3 bulan itu ya. Lakukan beberapa kali untuk melatih kekuatan motoriknya. Beri semangat bayi untuk mengangkat kepalanya dalam posisi seperti gini ya Ibu-ibu. Nah, seperti itu. Kita harus membantu mulai dari 0 sampai 3 tahun itu, 3 bulan itu Ibu-ibu, agar motorik kasarnya dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Lalu bantu juga tengkurap. Melatih meletakkan cermin atau gambar besar di depan atau menyelaraskan wajah ibu dengan bayi saat memanggil namanya. Bayi gitu. Jadi dia akan melatih motorik kasarnya. Lalu membelai kepala dan leher sehingga bayi akan mengangkat kepalanya, sehingga bayi dapat mengangkat kepalanya. Jadi dibantu, jangan sampai dibiarkan, jangan sampai ditinggal-tinggal ya Ibu. Selain itu, stimulasi motorik halus. Stimulasi motorik halus yaitu ketika bayi mengepal telapak tangannya, ibu dapat membuka kepala tangannya.
Jadi kita bantu untuk menstimulasi motorik halusnya. Ketika bayi mengepal, kita bantu untuk membuka. Nanti dia mengepal lagi, nanti dia membuka lagi, seperti itu. Terus ibu dapat membuka kepalan tangannya. Jari-jari ibu menyentuh jari-jari satu persatu dan meluruskan seperti memijat. Sambil dipijat pelan-pelan seperti itu ya ibu-ibu. Lalu ada berikan pijatan lembut dari jari-jari kecil dan berikan mainan yang lembut dengan warna mencolok. Dan dapat juga keluarkan bunyi-bunyian untuk mendorong beraksi. Gitu ya ibu-ibu. Jadi tidak hanya untuk pendengaran atau perasaan, tapi secara penglihatan juga agar motorik-motoriknya bisa berkembang dengan baik. Kita bantu dan kita dukung untuk bayi-bayi kita berkembang dan bertumbuh dengan baik. Lalu pegang jemari bayi, kemudian lakukan gerakan lengan menyilang di dadanya. Pegang jemari, lakukan nyilang di dadanya. Seperti itu. Nah, gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan atas. Jadi agar bayi bisa kuat di otot lengan atasnya ya ibu-ibu. Jadi bisa gini, gitu, gini. Lalu ada usia 4 dan 6 bulan. Berbeda-beda ibu-ibu perkembangan bayi itu. Di usia 4 dan 6 bulan, stimulasi motorik kasar yang perlu kita bantu adalah menyembunyikan mainan di atas kepala bayi dan menggerakkannya perlahan ke satu sisi. Gitu ya ibu-ibu. Jadi kita usia 4 bulan sampai 6 bulan itu punya beda-beda. Ini akan merangsang bayi untuk miring dan menggulingkan badannya. Jadi usia 4 dan 6 bulan itu udah boleh miring ibu. Gitu. Terus baringkan dalam posisi tengkurap, kemudian bunyikan mainan dari atas atau depan sehingga kecil mengangkat kepalanya. Aktivitas ini dapat melatih otot-otot lehernya. Itu. Lalu duduklah di kursi untuk merangsangnya agar mampu duduk sendiri dengan pengawasan orang tua. Jadi udah boleh didudukin tapi dengan pengawasan orang tua ya ibu-ibu. Lalu di usia 4 sampai 6 bulan terdapat stimulasi motorik halus. Yang perlu kita dukung adalah dengan memberikan mainan yang memiliki pegangan dan dapat digigit sehingga bayi terus-menerus menggenggamnya. Ya. Jadi yang diberikan pada mainan itu yang dapat digigit dan terus-terus menggenggamnya. Letakkan bayi dalam posisi tengkurap juga, lalu letakkan mainan berwarna-warna dalam jangkauan dan biarkan bayi mencoba untuk mengambil mainan tersebut. Seperti itu. Jadi kita merangsang untuk bayi itu agar mengambil mainannya ya ibu-ibu. Terus kenali bayi dengan tekstur yang beragam. Jadi beri bayi yang tekstur yang beragam seperti lembut atau kasar. Terus memberikan mainan yang berwarna kontras dan mengeluarkan suara. Jadi beri mainan yang berwarna ngejreng dan apalagi yang bersuara. Itu bayi sangat-sangat membantu bayi untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik untuk pendengaran dan penglihatan. Lalu di usia 7 sampai 9 bulan. Beda lagi ibu-ibu. Usia motorik kasarnya yaitu menempatkan cermin di depan bayi agar bayi melihat dirinya sendiri. Gitu ya ibu-ibu. Biarkan bayi melakukan gerakan-gerakan yang mengangkat punggung dan pantat serta ayunkan itu maju dan mundur. Terus merangkaklah bersama-sama bayi itu untuk melatihnya keseimbangan tubuh. Jadi memperbolehkan bayi untuk merangkak agar bisa keseimbangan tubuh bayi itu tetap terjaga. Latih berdiri untuk melatih otot kakinya. Masih dalam latihan, kita harus awasi dengan baik ya ibu-ibu kepada bayi-bayi kita. Kalau motorik halusnya apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan gerakan dengan jari-jari dan meminta bayi untuk meniru gerakan ibu. Lakukan buka tutup tangan sambil bernyanyi. Kayak pok ame-ame. Nah, seperti itu. Terus memberikan objek yang dapat digenggam seperti tongkat drum, sendok, garpu, yang sebagainya. Harus diingat, apapun barang yang kita berikan kepada bayi harus tidak benda tajam karena mencegah terjadinya
kekhawatiran yang kita tidak inginkan. Seperti sendok plastik gitu ya. Seperti itu ibu-ibu. Terus memberikan sendok plastik kecil untuk nantinya akan menggunakan sendok makan. Seperti itu ibu-ibu. Terus usia terakhir, usia 10 sampai 12 bulan. Usia 10 sampai 12 bulan yang harus kita berikan kepada anak-anak bayi kita itu secara motorik kasar, tempatkan mainan di lokasi yang dapat diraih dan dipindahkan gerakan kaki. Kemudian berikan semangat untuk mencapai objek sambil menepuk-nepuk tangan. Jadi beri semangat, beri dukungan yang baik agar bayi bersemangat untuk mengambil benda-benda itu yang kita tadinya simpan, agar bayi bisa berlatih kekuatan otot, terus agar bayi bisa berlatih kekuatan fisik dan mentalnya. Itu ya ibu. Terus ajak bayi mencoba berjalan di rumput taman atau kebun agar dia merasakan tekstur-tekstur yang terkena pada kakinya. Terus melatihnya berjalan, pegang kedua tangan dan berikan semangat dan meminta bayi untuk mengayunkan kaki langkah demi langkah. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi kita harus selalu berada di samping bayi kita apapun yang terjadi. Terus udah seperti itu, motorik halusnya apa aja? Motorik halusnya itu siapkan sebuah kotak mainan dan isi dengan berbagai mainan yang menarik. Memindahkan objek dari tempatnya dan kemudian letakkan pada tempatnya kembali. Lalu beri kesempatan bayi untuk makan menggunakan sendok plastik dan makan sendirian di kursinya. Pada saat usia 10-12 bulan kita boleh mendidik bayi untuk makan sendiri, tapi harus diawasi. Terus susun mainan warna-warni dan biarkan dia memasukkan objek untuk melatih kemampuan koordinasi mata dan tangan. Jadi kita harus selalu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi dengan baik ya ibu-ibu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ibu-ibu tanyakan? Sudah paham. Ya, sudah paham. Benar, tidak ada yang ingin ditanyakan? Benar. Kalau begitu bagaimana kalau saya yang bertanya? Boleh. Coba siapa yang dapat menyebutkan pengertian pertumbuhan? Boleh angkat tangannya ya ibu-ibu. Ada yang bisa? Pertumbuhan yang merah di belakang. Tumbuh kembang adalah pertumbuhan bayi segi jasmani. Ya, betul ibu-ibu. Itu adalah pengertian dari bertumbuh, yaitu bertumbuhnya bayi dari segi jasmaninya ya ibu-ibu. Ya. Nah, ya, terus hal apa yang harus diperhatikan saat memberikan benda-benda pada bayi? Harus diperhatikan, harus diawasi agar tidak melukai bayi. Ya, betul itu ibu-ibu. Ibu-ibu udah pada bisa semua. Sekarang apakah benar tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Kalau begitu, saya akan menutup penyuluhan ini dengan bacaan Alhamdulillah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf ya ibu-ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.